Halo semuanya, kami dari kelompok 8 tim balap karung ingin memperkenalkan anggota tim kami. Perkenalkan, nama aku Elsa Spitasianingrum dengan NIM terakhir 146. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Fritzi Syafri Salsabila dengan NIM terakhir 271. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Kartika Devarera dengan NIM terakhir 231. Halo semuanya, saya Kanifah Fatoni dengan NIM terakhir 279. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Brimoria Nektaregi Brilianta Malomadani NIM terakhir 303. Halo semua, perkenalkan nama aku Muhammad Abi Setiawan dengan NIM terakhir 080. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Farhan Nur Muhammad, NIM akhir 288. Hai. Balap karung adalah suatu permainan tradisional berupa adu cepat menggunakan karung guni yang hampir ada di seluruh daerah di Indonesia. Jadi, apa aja sih perlengkapan permainan balap karung? Yang pertama adalah karung, digunakan oleh pemain dalam balap karung. Lalu yang kedua ada kapur atau penanda. Penanda bisa digunakan kapur atau juga bisa rafia sebagai pembatas, di mana itu berfungsi sebagai pembatas lintasan untuk pemain balap karung. Lalu yang ketiga adanya peluit. Peluit sebagai pertanda atau penanda permainan dimulai. Lalu yang keempat ada stopwatch. Stopwatch adalah di sini bersifat opsional karena stopwatch hanya sebagai perekam detik atau perekam waktu tercepatnya pemain hingga masuk ke dalam finish. Tujuan balap karung yang pertama adalah melatih kekuatan kaki, yang kedua melatih keseimbangan, yang ketiga melatih koordinasi gerak, yang keempat meningkatkan kebugaran, yang kelima melatih kecepatan dan kelincahan, yang keenam meningkatkan sportivitas, yang ketujuh melatih kerjasama dalam tim, dan yang terakhir meningkatkan motivasi dan minat dalam belajar olahraga. Permainan balap karung bisa dimainkan oleh semua orang dari semua kalangan, baik anak-anak, orang dewasa, maupun remaja. Permainan balap karung ini biasa dilakukan individu maupun beregu yang terdiri dari 4-6 peserta. Permainan balap karung ini juga membutuhkan wasit untuk mengatur jalannya permainan balap karung dari awal hingga akhir babak permainan babak pemilihan pemenang. Ya Allah. Permainan balap karung ini membutuhkan wasit untuk mengatur jalannya permainan dari awal hingga akhir sampai pemilihan babak pemenang pada permainan tersebut. Tempat permainan. Permainan balap karung tidak memerlukan tempat khusus yang luas, asalkan permukaannya tidak licin dan aman. Permainan balap karung ini umumnya panjang lintasannya atau jalur yaitu sekitar 15-20 meter dengan lebar 3-4 meter. Tempat permainan balap karung ini harus dipastikan aman dan tidak licin, serta juga tidak terdapat benda tajam agar mengurangi resiko cedera. Lalu selanjutnya ada tahap pelaksanaan. Yang pertama, sebelum lomba dimulai, guru atau panitia menyiapkan arena permainan yang meliputi lintasan permainan, pembuatan garis start dan juga garis finish, menyiapkan karung sesuai dengan jumlah peserta yang ada, lalu memastikan bahwa arena permainan aman dan tidak licin. Kemudian wasit memberitahu peraturan-peraturan yang ada di permainan sebelum lomba dimulai. Permainan diawali dengan melakukan pengundian untuk menentukan peserta atau regu mana yang akan memulai lebih dulu. Pengundian bisa dilakukan dengan menuliskan nama atau regu di kertas kecil, lalu dilipat-lipat dan dimasukkan ke dalam sebuah botol, lalu dipojok untuk menentukan peserta mana yang akan bermain lebih dulu. Lalu yang ketiga yaitu pelaksanaan secara individu, di mana para peserta itu akan berdiri berada di belakang garis start. Dan setelah itu mereka akan mengambil karungnya, memasukkan kedua kakinya, dan mereka akan bersiap. Setelah itu wasit akan memberikan aba-aba siap. Setelah itu akan meniupkan peluitnya, di mana para peserta itu akan mulai meloncat-loncat hingga garis finish. Nah, peserta pertama yang melewati garis finish itu akan dinyatakan sebagai pemenangnya.
Lalu yang keempat yaitu pelaksanaan secara beregu atau estafet. Nah, di mana peserta itu akan dibagi menjadi kelompok-kelompok atau beregu. Nah, yang terdiri dari 2, 3, atau 4 orang. Nah, setelah dibagi, para peserta itu berada di belakang garis start. Setelah itu, orang yang pertama itu akan memakai karungnya dan bersiap. Setelah wasit memberikan aba-aba siap dan meniupkan peluitnya, peserta pertama itu akan melompat-lompat hingga garis finish. Nah, setelah garis finish, itu akan kembali lagi ke garis start. Nah, setelah peserta yang pertama tadi, anggota yang kedua itu akan melompat-lompat kembali hingga garis finish dan kembali lagi ke garis start. Nah, seperti itu sampai anggotanya habis. Nah, yang pertama itu melewati garis start yang tadi, garis finish terakhir itu akan dinyatakan sebagai pemenangnya. Jadi anggota yang terakhir dari kelompok tadi, yang paling terakhir itu melewati garis itu akan dinyatakan sebagai pemenangnya. Nah, lalu yang kelima itu ada sistem gugur atau eliminasi. Nah, di mana para peserta itu akan terus berlomba. Karena banyaknya peserta, perlombaan akan dilakukan secara beberapa ronde. Seperti ronde pertama, peserta A yang memenangkannya, dan ronde kedua, peserta C yang memenangkannya. Nah, di situ setelah pemenang-pemenang dari ronde-ronde tersebut itu akan jadikan satu. Nah, di mana para peserta-peserta yang menang yang tadi itu akan diadu kembali atau melakukan perlombaan kembali hingga tersisa pemenang yang pertama, yang kedua, ataupun yang ketiga, tergantung pada aturan yang telah dilakukannya atau tergantung keputusan yang telah diambil oleh panitianya. Untuk kelebihan dalam permainan balap karung, yang pertama, untuk peralatannya sangat sederhana dan mudah untuk didapatkan. Yang kedua, dapat dilakukan oleh semua kalangan usia seperti anak-anak, remaja, dan juga dewasa. Yang ketiga, untuk permainannya tidak membutuhkan fasilitas yang khusus, hanya cukup di lapangan saja. Yang keempat, dapat melatih daya ledak otot tungkai. Yang kelima, dapat memotivasi peserta untuk belajar. Untuk kekurangannya, yang pertama dapat untuk resiko cedera cukup tinggi. Terus yang kedua, butuh latihan yang cukup. Terus yang ketiga, membutuhkan pengawasan yang cukup ketat. Terus yang keempat, untuk jika ada peserta yang memiliki masalah lutut atau gangguan keseimbangan, sebaiknya jangan melakukan. Terus yang kelima, yang terakhir, dapat berpotensi konflik. Halo teman-teman, jadi hari ini kita akan melakukan permainan individu yang dimana kita akan melakukan karung, dan karena kita tidak ada pembatas ataupun kapur, jadi kita akan melakukan kesepakatan dengan para pemain, yakni dengan start di tiang ini dan finish di tiang sana. Nah, dikarenakan kita tidak menggunakan peluit, bisa diganti dengan aba-aba loh teman-teman. Aba-abanya bisa menjadi bersedia, siap, mulai. Nah, ketika saya bilang bersedia, maka pemain harus berdiri di belakang karung. Dan ketika saya bilang siap, maka para pemain harus memakai karung. Nah, ketika saya bilang mulai, baru para pemain akan memulai permainan. Nah, sistem permainnya adalah percepatan, yaitu adalah siapa yang paling cepat menuju ke garis finish, maka dia yang akan menjadi pemenangnya. Yuk, mari kita lihat. Bersedia, siap. Satu, dua, tiga, mulai.
Halo semua, jadi hari ini adalah permainan balap karung beregu. Nah, bagaimana sih sistematikanya? Tadi pada penjelasan sebelumnya dijelaskan bahwa sistematikanya adalah ketika pemain pertama dalam satu regu menuju garis finish dan kembali lagi ke start, baru disusul oleh pemain kedua. Nah, kita ada dua cara permainan teman-teman. Boleh memakai yang dijelaskan tadi atau memakai tahap seperti ini. Yaitu yang pertama adalah pemain pertama menuju ke garis finish, lalu pemain ketiga menuju ke garis start, dan begitu seterusnya. Jadi hanya pada satu lintasan saja. Nah, kita lihat yuk tim-tim kita. Nah, di sana ada pemain 1 dan 2. Di sana ada pemain 3 dan 4. Nah, sama kita menggunakan aba-aba dan juga sistem kesepakatan, ya ini start di sana dan juga finish di sana. Nah, bagaimana sih aba-abanya teman-teman? Sama seperti tadi, yakni bersedia, siap, mulai. Ketika bersedia, mereka harus berada atau berdiri di belakang karung, dan ketika siap, mereka harus menggunakan karung, dan ketika mulai, mereka akan memulai permainan. Yuk, mari kita lihat. Bersedia, siap, mulai.